Iya, selamat datang di vlog saya. Ini vlog yang saya buat terinspirasi dari weekly vlog dari Panji Pragiwaksono. Ya, jadi saya senang nonton weekly vlognya karena dia menceritakan apa yang dia lalui sepanjang minggu itu dengan begitu baik, menarik, tanpa perlu mendokumentasikan setiap jam dia melakukan apa, dari bangun pagi, lalu sarapan dan seterusnya, tapi dia hanya menceritakan hal-hal yang menurut dia penting ya untuk dibagikan. Jadi saya juga mau membagikan itu, apa yang saya lakukan selama seminggu ini. Kenapa saya mau melakukan ini? Kenapa saya akhirnya merekam semua ini? Karena saya ingin menyimpan memori saja di YouTube. Sesederhana itu. Jadi saya senang sekali bisa merasakan kuliah S3 PhD di Trinity College Dublin, Irlandia. Saya ingin membagikan dan menyimpan semua memori itu di YouTube, apa yang saya alami, bagaimana proses studi saya di sini, bagaimana perjuangan-perjuangannya, apa yang saya lakukan, kegiatan-kegiatan apa yang saya ikuti dan seterusnya. Itu yang menjadi alasan saya kenapa saya membuat video ini. Mungkin nanti ada juga video-video, saya ingin membuat satu konten begitu, sharing bacaan. Apa yang saya baca saya share. Mungkin ada yang ingin membaca buku itu tetapi belum sempat membaca buku itu secara penuh, dan saya sudah membacanya. Nah, itu saya akan share nantinya di channel YouTube saya ini juga. Oke, kita akan mulai dari, jadi vlog ini yang akan saya ceritakan cerita sepanjang 7 hari seminggu ya. Tapi tidak mulai dari hari Senin, justru mulai dari hari Selasa. Kenapa begitu? Karena ya baru kepikiran, baru kepikiran kenapa tidak bikin vlog entah harian atau entah bulanan atau mingguan gitu. Jadi baru kepikiran. Nah, hari Selasa itu baru mulai merekam, mengambil footage-footage yang perlu, apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan di sepanjang minggu itu. Oke, ini hari Selasa di pagi itu karena saya dan istri saya, Grenda, harus pergi ke kantor agen visa. Jadi kami siap-siap pagi dan tiba di sana sudah siang di kantor agensi itu, untuk mengurus visa ke UK. Jadi dari Irlandia ke UK itu tetap membutuhkan visa meskipun hanya dekat sekali. Dan perjalanan ke sana itu menyenangkan. Kami naik luas namanya di sini, atau tram, daerah selatan Dublin. Jadi kami belum pernah mengunjungi daerah selatan Dublin. Ternyata lebih tenang daerahnya. Entah karena memang begitu situasi daerah di sana, tapi daerah yang kami kunjungi itu cukup tenang gitu ya. Dan sampai di kantor agen itu, menariknya memang juga di sini baik mahasiswa maupun turis atau pekerja itu banyak yang berasal dari India. Nah, dari mana saya tahu? Karena ya orang India kan bisa bisa cepat dikenali, oh ini dari India, dari perawakan mereka, dari aksen mereka itu kentara ini orang dari India atau keturunan India gitu. Nah, di kantor itu kayaknya semuanya pegawainya itu orang India, mulai dari security, resepsionis, sampai ke petugas yang ada di dalam ruangan untuk memeriksa dokumen, mengambil
biometrik kita itu orang India. Dan waktu saya ditanya-tanya, cukup kesulitan juga untuk memahami apa yang dikatakan karena aksen itu atau logat itu berbahasa Inggris tapi logat India. Jadi saya sering mengkonfirmasi lagi maksudnya apa gitu, bisa diulangi lagi dan seterusnya. Orang Indonesia sangat sedikit di sini, sedikit sekali. Mungkin jauh lebih sedikit kalau dibandingkan dengan UK, Inggris, Scotland, dan daerah-daerah di UK. Jadi komunitas Indonesia itu sangat sedikit. Nah, setelah dari kantor agen visa, itu sudah siang, ya sudah mau sore. Kita makan siang dulu di kampus. Setelah itu ketemu Pak Moses, teman saya di sini. Dia juga kuliah S3 di Trinity College Dublin, PhD in Education. Dia dari Ambon, biasa saya panggil dia Bu Moses. Jadi kalau di Ambon itu orang yang lebih tua laki-laki panggil Bu. Jadi Bu Moses ketemu di kampus, malamnya enggak malam. Sering menyangka itu sudah malam karena sudah gelap. Kalau winter kan mataharinya lebih cepat turun. Jadi lebih cepat gelap. Jam 3 itu jam 4 sudah gelap, sudah kayak jam 6 sore di Indonesia. Kami ke Christmas market di Dublin Castle. Sebenarnya kami sudah pernah pergi ke sini hari Minggu beberapa hari sebelumnya bersama dengan Hani dan temannya orang Perancis, Sebastian. Jadi kami malam itu banyak sekali orang di hari Minggu, jadi tidak banyak hal yang bisa dinikmati karena berdesak-desakan. Tapi ada yang menarik di area kastil itu, ada tenda besar, di dalamnya ada paduan suara yang menyanyi. Cuma agak disayangkan lampu di dalam tenda itu terlalu terang warna ungunya, sehingga para penyanyi itu paduan suara mukanya semuanya jadi ungu. Tapi mereka menyanyi dengan bagus sekali. Saya lupa itu komunitas paduan suara dari mana, tapi kalau tidak salah itu pegawai kampus kalau tidak salah ya. Dia bilang entah pegawai atau apa, tapi dari salah satu kampus di Dublin mereka menyanyi. Jadi hari Minggu itu sudah kami kunjungi Christmas market ini di kastil di Dublin sama-sama dengan Hani dan Sebastian. Tapi kenapa kami ingin ke Christmas market lagi? Karena kalau periode Natal begini, masuk ke kastil itu gratis. Kalau hari biasa itu bayar. Saya sudah lupa bayar berapa, tapi sekitar 6 atau 7 euro gitu satu orang. Nah, karena gratis, banyak yang bisa kita lihat di dalam kastil. Banyak lukisan, tapi sayangnya tidak ada informasi di lukisan itu, ini dilukis oleh siapa, tahun berapa dilukisnya, ini lukisannya judulnya apa, tidak ada. Mungkin karena gratis jadi tidak disediakan informasi atau tidak ada tour guide di sana. Tidak bisa ditanya ini lukisan apa gitu. Nah, ada satu ruangan yang saya ingin
kunjungi sekali lagi, sehingga harus ke harus ke Christmas Market di Dublin Castle itu, ruangan Saint Patrick Hall, aula Saint Patrick. Itu aulanya bagus sekali, besar sekali, ada banyak sekali peninggalan bersejarah di sana. Dan yang buat saya tertarik adalah lukisan di langit-langit hall itu. Ada 3 lukisan besar sekali di hall itu. Ternyata waktu saya pertama datang hari Minggu kan, saya sudah lihat ini lukisan bagus sekali tentang apa, tapi tidak ada informasi gitu. Makanya saya ingin datang lagi. Lalu mengecek di Google informasi tentang lukisan itu. Ternyata itu adalah lukisan dari Vincenzo Waldre yang dipesan khusus kalau tidak salah untuk dilukiskan di langit-langit hall itu. Itu dilukis antara tahun 1788 sampai 1802. Ya, 1788 sampai 1802. Ada 3 lukisan, tapi lukisan yang menarik perhatian saya adalah lukisan orang pegang salib gitu. Saya pikir ini terinspirasi dari kisah, kayaknya tidak mungkin ini kisah biblikal ya, mungkin ekstra biblikal. Tapi rupanya ini adalah kisah dari seorang Saint Patrick, dia dikenal sebagai Rasul Irlandia di Irlandia, yang ingin melawan raja pada waktu itu yang masih menyembah berhala. Jadi judul lukisan itu adalah Saint Patrick lighting the Paschal fire on the hill of Slane. Jadi itu ada di satu bukit namanya Bukit Slane. Lalu Saint Patrick ini menyalakan api Paskah. Apa maksud dari lukisan itu? Ternyata setelah saya cek, jadi ada raja di sana, yaitu Raja Lowhair itu, yang masih menyembah berhala, dan mungkin terjadi perlawanan begitu ya, antara kerajaan dan Saint Patrick dan pengikutnya. Tapi Saint Patrick ini begitu kuat tekadnya untuk mengabarkan Injil pada waktu itu. Tentu kekristenan yang dibawa masuk adalah Katolik. Nah, dia memberi perlawanan dengan, kan raja bilang tidak boleh ada api yang dinyalakan selain api raja, untuk menandakan akhir dari musim gugur, musim dingin, winter, dan awal dari tahun baru. Itu api itu sebagai tanda berakhirnya musim dingin dan awal dari tahun baru. Hanya api itu yang boleh dinyalakan. Tapi Saint Patrick pergi ke Bukit Slane begitu jauh, dan dia menyalakan api di sana sebagai tanda Paskah, hari pertama Paskah. Kira-kira begitu. Saya hanya dapat informasinya dari Google karena tidak ada tour guide. Nah, kita setelah dari Christmas Market, ya pulang ke rumah masing-masing, karena sebenarnya belum terlalu malam, tapi karena winter, kayaknya itu baru jam 6, jam 7, tapi sudah sangat dingin, jadi memutuskan untuk pulang. Nah, hari Rabu
jadwal untuk belanja mingguan. Sebenarnya hari Selasa kemarin itu belanja mingguan, tapi karena masih ada stok di kulkas, jadi belum belanja. Akhirnya belanja hari Rabu. Belanja mingguan kami selalu jalan kaki dari tempat tinggal, dari apartemen ke supermarket. Kami biasanya pergi ke Lidl. Kenapa Lidl? Karena Lidl adalah surga bagi para mahasiswa. Harganya sangat murah, jauh lebih murah dari supermarket lain. Jadi ada Lidl, ada Aldi, ada Tesco, ada Sentra dan lain-lain. Ya, Lidl itu yang paling murah kalau nggak salah. Mungkin bisa harganya bisa tipis-tipis mirip gitu ya dengan Aldi. Dan yang ada di sekitaran rumah itu cuma Lidl. Jadi kami jalan ke sana belanja. Beli kopi, beli susu. Kopi yang saya minum setiap hari itu adalah kopi Indonesia, kopi Jawa. Ditulis begitu di bungkusannya, diproduksi di Indonesia. Terutama tanaman kopinya itu ditumbuhkan di Indonesia. Beli susu, beli ya macam-macam, beli sayur, beli terongnya itu besar sekali, beda dengan terong yang ada di Indonesia, tapi rasanya tetap ya terong. Nah, pulang dari kalau belanja di sini dan kemungkinan besar secara umum di Eropa, mungkin juga di Amerika, kita tidak diberikan plastik belanjaan gitu. Ya kita harus membawa plastik sendiri. Awal-awal kami pakai tas belanja yang dibeli di Aldi, tapi karena rumahnya cukup jauh dari supermarket, jadi berat untuk dibawa sepanjang jalan. Akhirnya kami memutuskan untuk beli troli belanja. Itu harganya sekitar 25 euro. Karena tidak ada plastik, jadi kami harus atur lagi di dalam troli supaya bisa muat semuanya. Kadang muat semuanya, kadang ada yang tidak bisa dimuat, jadi harus bawa plastik cadangan setiap kali mau belanja. Nah, di jalan pulang dari Lidl, di depan salah satu rumah itu ada barang-barang yang bisa diambil gratis. Nah, ini kayaknya karena orang rumah itu lagi bersih-bersih, jadi barang-barang yang mereka rasa tidak dibutuhkan lagi ditaruh saja di depan rumah, lalu bisa diambil gratis. Itu ada buku, ada boneka-boneka, ada kursi untuk bayi, karena saya itu untuk di mobil. Ya itu. Sebenarnya ada banyak lagi yang bisa diambil gitu. Karena setelah kami pergi dari situ, orang rumahnya bawa keluar lagi barang-barang. Kayaknya mereka masih sementara bereskan rumah, jadi masih banyak barang yang mungkin
bisa diambil atau bisa dipilih. Saya hanya mengambil dari bagian buku itu ada kamus bahasa Inggris ada 2 dan 1 kamus Itali. Nah, untuk apa kamus-kamus ini saya juga nggak tahu nanti apakah terutama yang kamus Itali apakah ini nanti akan kepake. Sekarang ini sih saya lagi sambil-sambil belajar bahasa Jerman, tapi apakah nanti akan belajar bahasa Italia nggak tahu juga. Kalaupun nanti 3 kamus ini tidak terpakai secara maksimal, ya saya akan kasih orang lagi seperti saya ambil gratis, saya kasih orang lagi gratis. 2 kamus bahasa Inggris itu mirip dengan Pocket Dictionary dari Oxford. Ya mirip-mirip, isinya mirip-mirip. Nah, setelah belanja itu sampai siang. Siangnya ya makan siang dulu di rumah, lalu ke kampus, buru-buru ke kampus karena di hari Jumat lalu, hari Jumat sebelumnya, saya memesan buku di perpustakaan. Bukan buku baru, ini buku koleksi perpustakaan, tapi tidak ada di perpustakaan sekitaran kampus itu. Jadi ada di perpustakaan Trinity, tapi di luar atau di tempat yang lebih jauh gitu. Nah, sebagai mahasiswa kami diperkenankan untuk merequest bahwa buku itu harus diantar ke perpustakaan pusat di kampus. Hari Jumat itu di-request. Sebenarnya hari Selasa sudah bisa diambil. Tapi saya baru baca notifikasinya di email bahwa buku itu sudah ada. Jadi baru hari Rabu bisa saya ambil. Nah, kenapa harus saya ambil buku ini dan kenapa harus saya pesan untuk bawa ke perpustakaan pusat untuk dipinjam? Buku itu buku penting, terutama bagi teman-teman yang mau mendalami perjanjian baru secara khusus tafsir Injil Matius. Buku yang ditulis oleh Warren Carter. Buku ini sebenarnya saya punya fisiknya di Tateli di rumah, tapi saya tidak bawa kemari. Asumsinya karena ya pasti ada di perpustakaan dan tentu saja ada. Judulnya Matthew and the Margins. Nah, ini buku yang penting karena Warren Carter juga menulis tafsir Injil yang lain, tapi Matius ini penting didiskusikan hasil tafsirannya dengan hasil tafsir para pemikir lain seperti Ulrich Luz ataupun N.T. Wright dan nama-nama besar lainnya dalam bidang tafsir Alkitab Perjanjian Baru. Jadi saya harus ambil buku itu, harus baca, harus mendiskusikannya dengan hasil tafsir yang lain agar supaya diskursus penafsiran Matius itu lengkap. Nah, setelah itu saya ke perpus ya di tempat belajar di perpustakaan untuk mereview artikel di salah satu jurnal nasional di Indonesia. Jadi saya masih dapat penugasan dari salah satu jurnal untuk mereview artikel. Nah, itu saya kerjakan sampai malam, sampai jam 6 kalau tidak salah. Kesan saya mereview artikel itu apa ya? Jadi rata-rata artikel yang saya review, saya juga masih belajar untuk menulis artikel yang baik, yang berkualitas, dan saya banyak belajar dari pembimbing saya, supervisor saya di sini. Mungkin karena program yang saya jalani sekarang program PhD, jadi level kualitasnya itu sudah sangat serius gitu, tinggi. Jadi bahkan saya pernah
dikomentari tulisan saya ketika saya kirim, dikomentari, wah tulisan kamu ini chaotic gitu, kacau. Saya juga menyadari itu dan saya butuh komentarnya itu secara jujur untuk memberikan saya pelajaran apa yang harus saya benahi, bagian mana yang harus saya explore lebih banyak itu, dan dia memberi banyak komentar. Nah, berdasarkan pembelajaran yang saya dapat dari pembimbing saya, dan pembimbing itu sangat menentukan dalam perjalanan karir akademik ini. Jadi mindsetnya, pola pikirnya itu terbawa oleh saya. Sehingga ketika saya mereview artikel, ya komentarnya kurang lebih mirip. Apa yang dituntut oleh pembimbing saya itu mungkin terbawa dalam mereview artikel. Tapi memang artikelnya itu analisisnya sangat kurang. Padahal dikirim ke jurnal yang sudah terakreditasi SINTA nasional ya, Indonesia. Tapi tidak ada analisis. Yang ada di dalam bagian hasil dan pembahasan itu hanyalah kutipan-kutipan. Sehingga saya menulis komentar di artikel itu, saya tidak menemukan analisismu. Yang saya temukan adalah hasil penelitian orang lain yang begitu banyak yang kamu kutip di sini. Itu masalah besar sebenarnya di dalam penulisan artikel yang selama ini saya periksa ya. Nah, setelah itu malamnya kami pergi makan ramen di rumah makan Jepang dekat dari museum kalau nggak salah itu, dan museumnya bagus sekali, ditampilkan permainan cahaya, permainan kayaknya itu proyektor, lalu ditampilkan di seluruh gedung museum itu. Jadi terlihat sangat menarik, kayaknya sudah biasa di Eropa, tapi karena baru pertama saya lihat, jadi orang Manado bilang mangkage gitu. Penasaran untuk melihat, menikmati apa yang ditampilkan. Lalu di tempat makan ramen, kami sudah pernah makan ramen di situ, seafood ramen. Kenapa balik lagi ke situ? Karena seafood ramennya memang enak. Kaldu seafoodnya itu kental, berasa, dan isiannya banyak sekali macam seafood, ikan, udang, kerang, dan lain sebagainya. Jadi salah satu restoran Jepang yang mungkin akan kami kunjungi beberapa kali gitu. Lalu sebelum pulang harusnya kami nonton Arsenal lawan Monaco di River Bar. Itu tempat fans Arsenal ngumpul untuk nobar. Tapi waktu itu ketika kami ke sana tidak ada nobar gitu, hanya ada 1-2 fans Arsenal yang ngumpul, tapi itu bukan di basement. Biasanya kan nonton di basement, di bagian bawah, ruangan bawah. Ini mereka hanya nonton di bagian restoran, dan itu ya perlu bayar untuk memesan makanan, jadi batal, nontonnya di rumah. Itu hari Rabu. Hari Kamis ini karena kemarin itu banyak kegiatan, jadi istirahat saja di rumah. Siangnya untungnya ada pertandingan Piala AFF Indonesia Laos. Jadi nonton di rumah. Kebetulan mungkin Irlandia ini tidak dikenakan pemblokiran siaran langsung. Jadi nontonnya itu langsung dari YouTube AFF, gratis. Itu siangnya, malamnya belajar.
seperti biasa belajar sampai larut malam. Hari Jumat dan Sabtu juga cuma di rumah, ya biasa aktivitasnya lebih banyak belajar gitu. Jadi tidak banyak kegiatan yang dilakukan. Lalu hari Minggu, ya hari Minggu hanya istirahat di rumah. Jadi selalu hari Minggu itu hari istirahat. Kadang kami ke gereja karena gerejanya jauh. Pernah kami ke gereja terlambat, lalu pintunya, entah itu peraturan gereja itu atau kami yang salah masuk melalui pintu yang mana gitu, tapi pintu yang biasanya kami masuk itu tutup, didorong gitu, pintu kan besar, gerejanya itu gereja gereja tua ya, bangunan bersejarah, jadi pintunya itu besar sekali, didorong begini, tidak mau terbuka, kayaknya memang sengaja ditutup, jadi batal masuk gereja. Nah biasa minggu itu cuma santai-santai, saya main game yang ringan-ringan. Saya main Harvest Moon, saya main di laptop Harvest Moon Save the Homeland. Kenapa main game itu? Karena ya game itu ringan sekali, tidak ada tuntutan mau main-main, tidak main ya oke, tidak ada tuntutan push rank, tidak ada, tidak main tidak jatuh juga ranknya, kalaupun ada kesalahan tidak apa-apa gitu. Jadi santai saja, hanya urus sapi, urus ayam, urus tanaman, urus anjing, urus kuda, urus banyak hal gitu. Ya, santai-santai. Sekaligus mengingat lagi masa kecil, karena masa kecil itu saya main game pertama itu Harvest Moon, dan saya belajar banyak bahasa Inggris itu dari game Harvest Moon. Jadi game yang sangat santai. Jadi hari Minggu itu waktunya santai, tidak ada belajar. Selain Harvest Moon, saya juga rutin main, ya tadi saya bilang saya belajar bahasa Jerman, Duolingo. Ini santai juga, ya belajar juga tapi santai gitu. Belajar bahasa Jerman di aplikasi Duolingo. Itu ya, itu yang dilakukan hari Minggu. Banyak di rumah, santai saja. Hari Senin itu kemarin siang sebelum saya ke kampus ikut webinar dulu dari kontribusi yang dibawakan oleh teman saya yang sedang studi PhD di University of Leeds, Yan ke Lampung. Ikut webinarnya, saya sudah beberapa kali ikut. Ini bagus sekali untuk diikuti oleh teman-teman kalau ingin mendalami bagaimana dunia penulisan akademik di perguruan tinggi itu seperti apa, dan gratis. Lalu setelah acara itu kan jam 11 di sini, 11 siang. Makan siang, lalu makan siang di kampus. Kenapa di kampus makan siang? Karena saya dapat email minggu lalu itu dari pimpinan mahasiswa PhD kalau tidak salah. Profesor itu, dia email ke semua PhD student bahwa ada acara kumpul-kumpul dalam rangka Natal, lalu disediakan pizza ya, gratis. Nah kalau ada gratis begini, insting itu cepat jalan, harus ada makanan gratis. Jadi makan siang di sana. Tapi ya karena kampus itu ini kan tanggal 16 itu sudah, 16 Desember kampus sudah mulai sepi. Karena
mahasiswa S1 terutama itu sudah selesai ujian akhir semester dan sudah saatnya libur untuk Natal dan tahun baru. Jadi sudah pulang mungkin mereka ke negara masing-masing atau menikmati liburan di Irlandia. Ada satu dua orang di kampus, tidak banyak, mungkin itu mahasiswa S2 atau mungkin juga mahasiswa S3. Tapi yang datang di kumpul-kumpul mahasiswa S3 itu hanya sedikit. Ya saya mengerti karena kebanyakan PhD itu menyendiri untuk menyelesaikan deadline-nya. Nah, mumpung saya ini sudah banyak cukup yang bisa dikerjakan, lalu mengambil waktu untuk ikut acara itu. Jadi makan pizza di situ gratis. Menariknya si profesor itu, saya tidak mengira dia profesornya di situ atau pimpinan komunitas itu, karena dia dari tempat duduk yang satu ke tempat duduk yang lain, kan banyak mahasiswa ngumpul. Saya pikir dia mahasiswa juga, lalu tiba-tiba dia datang ke meja saya datang waktu itu dengan Bu Moses. Dia tanya, kalian berdua ini mahasiswa doktoral di bidang apa? Ternyata dia deannya, dia pimpinannya. Tidak menyangka semembaur itu profesor di kampus ini. Bercerita, menikmati suasana. Ya, tapi ujung-ujungnya setelah itu kami ke perpustakaan belajar lagi. Perpustakaannya lebih sepi dari biasanya karena sudah libur. Dan bagus sekali perpustakaannya itu. Saya baru pertama kali itu belajar di situ karena selalu penuh. Nah, kesempatan dan ternyata banyak kosong dan ternyata bagus sekali di situ. Mungkin biasanya kan selama ini saya belajar di reading room khusus untuk mahasiswa S2 dan S3. Ruangannya cuma kecil, tidak ada pemandangan yang bisa dinikmati selain orang belajar gitu, dan terlalu sepi. Saya tidak bisa terlalu sepi. Kalau di tempat ini yang di Kinsella Hall itu ada pemandangan yang bisa kita nikmati ke arah student park gitu, college park, lapangan besar yang biasanya orang main mini soccer atau rugby, mereka latihan di situ. Ya, sangat menyenangkan. Setelah itu sudah menjelang gelap, ya sudah pulang ke rumah. Itu 7 hari cerita saya. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan di sepanjang minggu ini. Porsi yang paling banyak itu pasti belajar. Terutama saya banyak belajar di malam hari sampai subuh. Kalau di perpus ya sore, lalu malamnya biasanya belajar sambung lagi. Dan menikmati suasana Natal di sini. Itu yang paling banyak dikerjakan di sepanjang minggu ini. Nah, nanti mungkin ada vlog berikutnya, cerita 3 harian, cerita 1 mingguan, cerita sebulanan. Ya tergantung apa yang bisa diceritakan. Kalau lagi banyak tugas, lagi banyak bacaan, lagi banyak yang harus diketik, ya mungkin akan jarang vlog. Tapi ini mumpung ada waktu, ya kenapa tidak untuk menyimpan kenangan ini di YouTube. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau video ini berkesan dan bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang lain. Mungkin saya juga akan membagikan informasi mengenai studi di Irlandia, beasiswa apa saja yang tersedia di video yang lain. Oke, bye.